bukan. Salam sejahtera bagi kita semua, salam, Om Swastiastu. Yang kami hormati KP Angdam 16 Patimura, yang kami hormati Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Ranting 2 BK, yang kami hormati Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 3 dan BK Ternate, yang kami hormati para perwira, bintara, tamtama, serta ibu-ibu pengurus Persid dan BK Ternate. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan sore hari ini, kita bisa berkumpul menghadiri acara tatap muka dengan pimpinan kita dari Ambon yang jauh-jauh ke Ternate guna memberikan motivasi bagi kita, sekalian masukan buat kita semua sehingga kita bisa melaksanakan tugas lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, kami ucapkan selamat datang kepada Kepala dan Ibu. Semoga dengan kedatangan Ibu bisa memberikan motivasi bagi kami serta anggota untuk bisa bekerja dan berbuat yang terbaik. Kemudian kami sebagai insan biasa, seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan, sebagai manusia biasa kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam. Yang terhormat Danjen BK 02 Ternate beserta Ibu, yang terhormat para perwira, bintara, tamtama, serta pegawai negeri sipil, yang saya hormati Ibu-Ibu Persid yang luar biasa ini, yang saya cintai Ibu Ketua Persid Ranting 2 Bekang, baru bener nih. Saya tadi udah nyontoh Pak Ruli, saya lihat Pak Ruli bahwa kepean saya nyontoh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada sore hari ini saya beserta istri bisa berkumpul dengan anggota dan BK 02 Ternate. Saya sebetulnya itu sudah pengen lama Bu kesini, cuma saya sudah sering kesini tuh. Ini kali kelima saya kesini. Cuma dalam hal kunjungan kerja ini baru kali ini karena mengingat anak saya masih bayi. Saya alhamdulillah dikasih titipan dari Allah, anak masih kecil. Jadi ya setelah umur 2 tahun ini, ayo kita silaturahmi, intinya silaturahmi ke sini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Komandan dan seluruh keluarga besar DNBK 02 Ternate. Saya mohon maaf sebelumnya karena rencana itu hari Selasa, tapi waktu itu ada kegiatan di Kodam dan kita harus terlibat karena ada pesawat yang langsung itu hanya Selasa Jumat. Ini tadi delaynya 2 kali Bu, Pak. Jadi ya mohon maaf sampai sore. Yang perlu saya sampaikan, saya sebetulnya kalau DNBK Ternate ini luar biasa lah. Top pokoknya, it's the best bagi saya. Karena saya dengar sendiri dari dulu dan remnya Pak Imam. Lalu kemarin kami juga ketemu Pak Novi di Ambon, selalu memberikan respon yang positif. Nah ini, ayo kita sama-sama menjaga marwah Bekangdam, karena Bekang itu selalu hal-hal yang positif, selalu hal-hal yang negatif. Pokoknya kalau ada
yang jual minyak pasti backup, kalau ada yang jual kapal pasti backup. Tapi kalau yang masak berhasil nggak pernah kita dipuji atau dipuji. Nah, maka dari itu saya sebagai KB Angdam, saya membawa slogan-slogan ya kayak itu slogan itu yang bikin Aswak Panglima TNI, Pak. Itu luar biasa. Bekerjalah pakai hati, bekerjalah dengan senang hati, bekerjalah penuh hati-hati. Lalu saya juga sering memberikan jawaban di WA bahwa bekerja kita harus selalu berbuat yang terbaik. Itu dijabarkan. Lalu yang berikutnya, saya selaku Kabekang juga saya minta tolong kepada seluruh anggota Bekangdam 02 dan Bekang 02 Ternate ini, keimanan dan ketakwaan, Pak Ibu, keimanan dan ketakwaan. Karena luar biasa kita selalu bisa kumpul gini nih karena kasih Tuhan, karena ridho Tuhan kita bisa kumpul, kita diberi kesehatan, kita diberi rezeki sehat, itu karena Tuhan. Lalu yang kedua, saya minta tolong ibu-ibunya juga harus membantu bapak-bapaknya. Biasa kalau di suatu rumah tangga atau suatu kegiatan itu pasti di rumah tangga itu ada sedikit wong naik pesawat aja tadi gini-gini juga. Jadi ya biasa seperti itu. Saya minta ibu-ibunya juga harus saling pengertian bapaknya. Jujur saya dengan istri itu seneng kalau lihat ibu-ibu Persit itu bawa anak-anak ini, seneng saya. Saya paling nggak seneng lihat pimpinan itu ibu Persit datang nggak boleh bawa anak, itu nggak boleh. Malah justru seneng kita. Oh ada anak-anaknya diajak, itu seneng. Nah, maka dari itu saya minta tolong kegiatan-kegiatan di Denbekang 02 ini yang bersifat positif, baik bapak-bapaknya tiap Jumat ada yasinan, lalu ibu-ibunya kita laksanakan dulu, karena ini wujud kita untuk refreshing lah ya, jangan cuma main YouTube aja. Kita di sini ketemu ibu ketua, ketemu siapa, bisa komunikasi masalah anak, masalah ini. Itu. Lalu yang berikutnya, saya menekankan kepada kita semua, khususnya untuk bapak-bapaknya yang membidangi di bidang bekal, kita harus selalu untuk waspada, karena kita ini kegiatannya administrasi, kegiatan terus, jangan ditunda-tunda untuk bekerja. Jadi saya yakin bapak-bapaknya sudah tahu, oh kalau bulan ini itu TW 4 ini, akhir TW itu harus berbuat apa. Jangan sampai kita itu kelewatan, Pak. Saya sering ngomong di Bekang itu, kalau kita ini diadu, Pak, Bekangdam 16 dengan Bekangdam Jaya. Kalau diadu perang gitu, cara teori kita kalah, Pak. Kalah kita ini. Karena sama-sama Bekangdam gitu, tapi kalah kita kalau perang diadu gitu. Karena apa? Personil kita sedikit. Tapi di atas kertas seperti itu. Tapi di prakteknya kita jangan sampai kalah. Jadi selalu berbuat yang terbaik, itu yang perlu ditekankan kepada diri kita masing-masing. Lalu jaga nama baik Korps. Jaga nama baik Korps. Kalau masalah penilaian itu serahkan sama Tuhan. Yang penting di hati kita itu niat bahwa kita berbuat yang terbaik untuk satuan kita dan Bekang 02 Ternate. Lalu saya pesan untuk ibu-ibunya tetap harus mendukung suami, Bu. Biarpun bagaimana, suami itu tidak akan bisa mulus tanpa dukungan ibu-ibu wanita yang hebat. Mungkin seperti Pak Andi ini mungkin ya gelisah juga, sampai rumah ngapain ini, hidupin lampu itu pekerjaan paling susah itu.
pekerjaan paling dongkol saya lakukan tuh ngidupin lampu, karena kan sendiri tuh. Nah, sama bikin kopi itu paling males sih. Nah, maka dari itu saya titip ibu-ibunya tetap jaga kesehatan, mendukung suaminya, lalu anak-anak ibu. Jadi jangan anak itu jadikan alasan, padahal anaknya nggak apa-apa gitu loh. Ini kenapa? Izin ibu, anak saya, padahal anaknya nggak apa-apa. Ibu ketua, ibu dan Bekang pun anaknya diajak juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi jangan kita itu alasan anak itu menjadikan alasan. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih menyita waktunya para anggota yang seharusnya jam ini sudah hampir jam 5 bisa istirahat berkumpul dengan keluarga, menyempatkan waktu saya repotin. Tapi sebelum saya akhiri, mungkin ibu-ibunya belum kenal ya sama saya. Saya Kolonel CB Anjas Setiawan, Bu. Saya asli Jogja. Lalu saya dari Akabri 98, kalau di sini tuh letingnya Kasilok, Kasiren itu letting saya. Lalu saya Pama itu saya di Kodam 5, Bu. Di Kodam 5 sampai 2010, dari 99 sampai 2010. Lalu setelah di Kelapa saya di Kodam 5 saya di Denang, Bu. Di Denjasa dulu. Dari Ledra sampai Kapten tuh di Denjasa. Lalu pindah ke Kodam 12, Kodam baru. Di situ saya habis Selapa. Jabatan pertama saya kasih ADA, lalu kasih jasa, lalu Wadan Den Bekang Sintang. Wadan Den Bekang Sintang itu di perbatasan dengan Malaysia. Sering dipelesetkan Sintang, lama-lama Sinting. Memang ya Sinting bener itu kalau lama-lama di situ. Karena Super Mie itu harganya 25.000, es teh 15.000. Wah, susah bener. Jadi ya. Lalu dari Wadan Den Bekang Sintang saya Sesko tahun 2015 saya Sesko. Setelah Sesko 2016 saya di Puspekang, Kabakren Kapor ketemu Pak Ruli. Jadi di sini itu saya kumpul sebetulnya reuni sama Pak Ruli sama Pak Iman dan Denjasa itu reuni. Dari di Puspekang 2016 sampai 2017 awal saya pindah Dan Bekang Solo saya, Bu. Dan Bekang Solo dulu ya pengennya mau ke Sumatera, tapi Tuhan nyuruhnya ke Solo. Di Solo kira-kira 1 tahun 1,5 tahun aja. 1,5 tahun saya pindah ke Pusdik Kadep Angrat. Di Pusdik Kadep Angrat sekitar 8-9 bulanan lah. Saya pindah ke Mabes TNI. Di Mabes TNI saya di Paban 1 sekitar 1 tahun. Lalu di Paban 2 7 bulan lalu dapat amanah jabatan di KPK Angdam 16 Patimura. Lalu istri saya ini Tanti Dudianti, mungkin maskernya dibuka aja biar tahu itu ibu-ibu wajahnya. Nah, istri saya ini yang setia mendampingi ini namanya Tanti Dudianti, asli Lampung. Dulu ketemunya di Bandung, Bu. Jadi waktu sarjab ketemu istri waktu sekolah. Lalu anak saya 4. Ya banyak nggak apa-apa lah, banyak anak banyak rezeki katanya orang Jawa. Anak saya yang pertama itu perempuan, SMA kelas 3 di Jogja. Itu kelahiran Lampung, jadi waktu lahir, waktu istri hamil 8 bulan, saya tugas operasi di Aceh, ikut Yen Bekang 2 Kostrad dulu. Jadi saya pulang itu sudah terima bersih, Bu. Udah bisa lari anak saya. Tinggal gendong aja. Lalu anak saya yang nomor 2 itu laki-laki, itu lahir di Sidoarjo. Sekarang kelas 3 SMP di Jogja juga. Lalu anak saya yang ketiga lahir di Pontianak. Zahra tadi yang ikut itu kelas 5 SD.
Lalu yang kecil Rafa ini 2 tahun, lahir di Jogja. Jadi anak saya 3 sebetulnya 3 itu di Jogja, karena ini yang SD ini di Jogja baru tatap muka itu seminggu sekali masuknya. Lalu saya bawa karena kakak-kakaknya kan sudah umek dengan kegiatan sendiri, makanya saya bawa. Jadi itu perkenalan singkat dari saya maupun sedikit wejangan dari saya. Sekali lagi saya minta tolong kepada ibu-ibu dan seluruh anggota Denpekang 02 Ternate, tolong Pak Ruli dibantu, Bu Ruli dibantu, termasuk perwira ini dibantu. Kita yang penting kita niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Karena kita mau sambat sama siapa, tinggal segini yo. Apalagi Bekangdam, Bu. Kalau ibu, kalau Bapak tahu, Bekangdam itu tinggal berapa orang itu? 70 orang. Bekangdam mau 70 orang. Betul. Karena alhamdulillah selagi saya memimpin itu, Bintara lulus itu yang tahun 2020 aja udah 16 orang, kemarin 18 orang. Secapa yang biasanya 1 orang si Marlin itu kemarin 6 orang. Ini mudah-mudahan tahun ini yang secapa itu lulus semua. Kan 8 orang, 1 nggak lulus kesehatan. Pelda Ismail itu orang Denjasa itu, karena yaitu keasikan budaya Ambon tipis-tipis terus, akhirnya ketipisan bener, harus nggak bisa lulus. Kemarin saya konsulkan ke dokter, nggak bisa, dokter nggak berani merekomendasikan, berarti tinggal 7 orang. Makanya saya minta kepada seluruh anggota, kita hantam dengan doa. Saya sering ngomong, kita hantam dengan doa, kita doakan rekan-rekan kita yang lulus, yang mau tes. Ya contohnya kayak Pak Sohen itu. Pak Sohen itu saya udah nelpon, Ben, ini kelihatannya udah bablas umurmu itu, tapi tahu-tahu ada kekuatan mujizat datang, Sohen lulus. Nah, makanya saya minta tolong kepada seluruh anggota, kita selalu berpikir positif, berdoa. Kita yakin, jangan percaya sama manusia, Bu. Pak, jangan percaya. Wah, itu yang bawa Pangdam, yang bawa Danrem. Kalau dibanding yang bawa Tuhan, menang mana? Kalau mau pengen yang bawa banyak, ke rumah saya itu lengkap itu, dari kapal dam, kajas dam, terus muter depan ke Pangdam. Tapi kita mempunyai Tuhan, percaya sama Tuhan, percaya sama Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, jadi barang itu. Makanya saya sering diberitahu istri, saya ngobrol-ngobrol tuh, saya minta tolong yang sekolah-sekolah, mana Pak Arianto, kepala pompa itu? Hah? Kemana? Tiket ya? Coba itu kalau tiap jam 3 bangun sholat tahajud, bayangkan sholat di Masjid Jenderal Sudirman secapa. Gak usah lama-lama, sebulan aja pasti jebol. Yang lain juga gitu, yang mau secapa, bayangkan yang mungkin agamanya Nasrani ke gereja, keliling aja Pak, masjid, yang Nasrani yuk gereja. Lalu jangan lupa 2,5%, tetap harus. Di sini enak, mungkin tinggal di depan aja kan, bagi-bagikan atau apa. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf mungkin kalau kurang pas atau kata-kata saya kurang tertata ya. Memang saya senengannya guyon sih Bu. Ini saya agak kaku ini karena ibu-ibunya baru kali ini ketemu. Kalau ibu-ibu Ambon kan sering saya guyoni. Mungkin ada yang tanyakan, bapaknya ibu-ibunya, monggo silahkan. Ini kita sedikit komunikasi. Ada yang tanyakan enggak? Kalau tidak ada, sekali lagi selamat
lalu kita selalu berbuat yang terbaik untuk kita. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, selesai.